Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Lestari dari kelas 10 DAV 3. Di sini saya akan membacakan tentang materi kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Untuk memotivasi orang lain, kita harus bisa menyampaikan pesan dengan baik. Sebuah proses diskusi, berbicara, bahkan pada saat saling memandang, sebenarnya sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Saat itu, kita sedang melakukan sesuatu proses yang sering disebut komunikasi. Cara komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, verbal. Verbal adalah menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Yang kedua, non-verbal. Non-verbal adalah cara yang bisa melalui gerak, bahasa tubuh, bahasa isyarat, sikap, dan ekspresi wajah. Berikut ini beberapa hal yang mendukung komunikasi. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, kenali orang lain. Yang ketiga, mau mendengarkan. Yang keempat, memberi pernyataan yang jelas. Yang kelima, memberi umpan balik. Yang keenam, mau membuka diri. Kalau tadi yang mendukung komunikasi, ada juga yang menghambat komunikasi. Antara lain, 1. Egois, 2. Pemarah, 3. Lingkungan yang buruk, 4. Membeda-bedakan status sosial, yang kelima permusuhan. Sebagai pemimpin yang baik, kita juga harus bisa melakukan kerjasama yang baik dengan anggota. Manfaat kerjasama, yang pertama, kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat jadi ringan dan kita bisa lebih akrab dengan teman-teman. Faktor pendukung kerjasama yaitu yang pertama, masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus sama-sama paham tujuan kerjasama, terbuka, ada yang mau jadi koordinator. Selain itu ada juga seperti faktor perhambat, seperti 1. Tidak mau bertanggung jawab, 2. Mau menang sendiri atau egois, ketiga, curiga atau suka mencurigai, yang keempat, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Membentuk sekelompok juga akan memudahkan kerjasama, tapi sebelum berkelompok, kita harus sepakati tujuan yang akan kita capai bersama. Setelah masing-masing tahu apa tujuan bersama yang akan dicapai, tentu saja perlu seorang yang akan mengkoordinir dan mengarahkan kita ke tujuan yang sudah kita sepakati. Nah, orang itu adalah pemimpin kita. Kelompok yaitu kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi ke arah tujuan bersama. Hakikat kepemimpinan. 1. Kepribadian seseorang yang menyebabkan sekelompok orang lain mencontohnya atau mengikutinya. Yang kedua, kepribadian yang memancarkan pengaruh dan wibawa sedemikian rupa sehingga kelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Ketiga, seni kesanggupan atau teknik untuk membuat sekelompok orang mengikuti atau menaati apa yang dikehendaki, membuat mereka antusias atau bersemangat untuk mengikutinya, bahkan sanggup berkorban. Keempat, merupakan penyebab kesediaan, proses atau kesediaan untuk mengubah pandangan atau sikap sekelompok orang, baik dalam organisasi formal maupun informal. Dalam materi pelatihan kepemimpinan ini, pemimpin sebagai orang yang dapat membangun tim tentunya dia harus menjaga 2 hal, yaitu 1. Tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti dengan baik. Pertama, sasarannya harus dituju, harus jelas. Kedua, alat ukur indikator kinerja setiap orang harus jelas. Ketiga, aturan kerja yang ada harus jelas. Yang kedua, orang. Sebagai seorang pemimpin yang baik harus dapat menjaga 1. Identitas dan juga semangat tim. Kedua, dapat menjaga kerjasama yang baik dan juga dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Ketiga, seorang pemimpin harus dapat berbicara dengan baik, jujur, dan terbuka. Seorang pemimpin juga harus dapat menganalisa kemampuan yang dimiliki setiap orang yang dipimpinnya dan mengembangkan untuk kemajuan organisasi atau lembaga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.